Bareskrim Polri pastikan ijazah Jokowi asli berdasarkan uji forensik. Roy Suryo dan kawan-kawan siap-siap masuk penjara. Jadi udah ya. Bagi yang sering tanya-tanya ijazah Jokowi gimana, asli. Itu sudah disampaikan oleh Bareskrim Polri sesuai dengan uji forensik asli. Jadi nggak ada lagi pertanyaan ijazah palsu atau asli. Jadi udah ya, kasusnya udah asli ijazah Pak Jokowi ya. Tapi kalau memang Pak Jokowi jadi memenjarakan Roy Suryo dan kawan-kawan, itu artinya Pak Jokowi bukan seorang mantan presiden yang negarawan. Karena apa? Masa sih seorang mantan presiden itu memenjarakan rakyatnya? Gimana pun kan Roy Suryo dan kawan-kawan itu rakyatnya ya kan? Ya mudah-mudahan Pak Jokowi itu tidak memenjarakan Roy Suryo dan kawan-kawan. Karena apa? Itu sebuah demokrasi lah ya, menyatakan sesuatu, mengungkapkan sesuatu untuk membuktikan sesuatu seperti itu ya. Bukan sesuatu yang bahaya kok, hanya ingin gimana ijazahnya asli atau enggak gitu ya, tinggal ditunjukkan. Oh, yang tahu Bareskrim Polri ya, masyarakat nggak tahu ya. Kira-kira Pak Jokowi mau nggak menunjukkan ijazahnya itu asli apa enggak? Karena rakyat Indonesia butuh melihat, perlu tahu keasliannya. Jangan hanya Bareskrim Polri aja ditunjukkan ke masyarakat umum ini asli gitu, biar masyarakat nggak bertanya-tanya lagi gitu. Karena masyarakat Indonesia kan kepoan. Kalau nggak tahu kebenaran ya terus dicari ya kan. Udah, intinya ijazah Pak Jokowi asli ya. Udah, ditutup pertanyaan asli atau palsu lagi ya. Dr. Tifa silakan. Ya, baik. Saya Dr. Tifa dengan ini menyampaikan bahwa kriminalisasi terhadap akademisi, terhadap ilmu pengetahuan itu adalah sesuatu yang sangat mengherankan. Sesuatu yang sangat tidak lazim di dunia ilmu pengetahuan. Dan saat ini kami mengalami bukan hanya sekedar kriminalisasi, tetapi juga bahkan kami mengalami intimidasi oleh seseorang yang melaporkan kami. Karena yang bersangkutan saat ini secara de facto masih memiliki kekuasaan. Dan kami dengan diundangnya kami, dengan ketidakjelasan posisi kami, pada tanggal yang kami diaku mengikuti sebuah peristiwa yang tidak kami ketahui, padahal saat ini sebenarnya kami sedang melakukan pekerjaan kami sebagai ilmuwan. Kami sedang melakukan pekerjaan kami sebagai akademisi untuk memberikan jawaban atas permasalahan, atas pertanyaan publik yang saat ini sedang kami lakukan. Tetapi di tengah-tengah kami sedang menjalankan tanggung jawab kami sebagai ilmuwan, kami dikriminalisasi. Artinya ada tendensi di situ bahwa kami akan dibungkam. Kami tidak diizinkan untuk terus melanjutkan pekerjaan kami untuk mengungkap kebenaran. Padahal yang kami lakukan sepenuhnya dilindungi oleh undang-undang. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28, Undang-Undang kebebasan informasi publik, keterbukaan informasi publik, dan yang lebih penting lagi, mengapa kami sekarang ini mengadu kepada Komnas HAM adalah pelanggaran hak asasi manusia yang bukan saja dilindungi oleh undang-undang, tetapi juga dilindungi oleh undang-undang internasional. Indonesia saat ini mengikuti ratifikasi dari PBB atas undang-undang untuk melakukan ekspresi, atas undang-undang untuk menyampaikan kebebasan. Dan ketika Indonesia mengikuti ratifikasi dari PBB, maka Indonesia harus mengikuti. Maka kami saat ini tidak hanya akan berhenti sampai di sini melakukan pengaduan terhadap Komnas HAM. Kami sudah melakukan komunikasi, koordinasi dengan teman-teman diaspora yang akan membantu kami melanjutkan langkah kami untuk mengadukan kriminalisasi yang terjadi pada kami kepada komunitas hak asasi manusia sampai di level United Nations atau PBB. Dan insya Allah mudah-mudahan kami tentu saja akan mendapatkan dukungan yang luas. Sebab kalau seorang ilmuwan, kami para akademisi dikriminalisasi, ini akan menjadi sebuah presiden yang sangat buruk. Tidak hanya terjadi pada level nasional, semudah itu seorang ilmuwan akademisi yang sedang melakukan pekerjaan ilmiahnya dibungkam dengan kriminalisasi, dan ini akan menjadi sebuah presiden yang buruk bagi internasional.
Roy Suryo dan kawan-kawan ke Komnas HAM guys, mengadukan ke Komnas HAM, katanya dikriminalisasi, bukannya kebalik. Mestinya yang datang ke Komnas HAM itu Bapak Jokowi, yang dikriminalisasi itu adalah Bapak Jokowi. Gimana sih Roy Suryo dan kawan-kawan? Takut ya? Saya lihat kok wajahnya pada lemes. Takut ya? Oke. Berita hari ini yang menyatakan ijazah Pak Jokowi asli cetakan UGM, bukan abal-abal seperti yang kalian tuduhkan. Halo Roy Suryo, halo Dokter Tifa. Puas bener saya hari ini. Akhirnya namanya kebenaran menemukan jalannya. Ya inilah, dituduhkan sedemikian rupa oleh orang-orang yang katanya berkompeten dan punya keahlian. Pertanyaannya sekarang, pasti kalian belum puas kan? Mau dibawa kemana masalah kasus ijazah palsu ini? Kalian tidak percaya Bareskrim? Mau dibawa ke dunia internasional? Mau dibawa ke UNESCO? Mau dibawa ke PBB? Atau jangan-jangan mau dibawa ke FIFA? Biar mendapatkan Ballon d'Or. Aduh, lagi nunggu drama apa lagi yang mau kalian tuduhkan terhadap Pak Jokowi terkait ijazah palsu ini. Tentunya kalian tidak akan merasa puas dengan apa yang sudah disampaikan Bareskrim, lalu menuduh Bareskrim sudah ditunggangi dan segala macam. Kita patut tunggu sama-sama apa yang mau kalian fitnahkan lagi gitu loh. Katanya kalian orang berilmu, katanya kalian merasa orang yang beriman, karena ketika kalian demo kalian menyampaikan dengan kata-kata takbir gitu kan. Tapi fitnahan itu merajai otak kalian gitu loh. Jadi aneh saja, lucu saja bagi kami yang merasa orang biasa saja, bukan ahli, bukan merasa paling agamis, tapi kami punya akal dan pikiran yang sedikit normal lah dibanding kalian gitu. Tapi kalian merasa dunia itu gak baik-baik saja dengan ijazah Pak Jokowi ini gitu loh. Jadi patut kita tunggu sama-sama kontran apa lagi yang mau kalian buat untuk negeri ini. Kalian menuduh yang bikin rusuh dan bikin kisruh adalah Pak Jokowi. Faktanya adalah kalian sendiri yang membuat gaduh suasana di negeri ini yang harusnya kondusif, yang membuat nama Pak Jokowi itu makin hari makin luar biasa, yang mungkin makin menambah sakit hati kalian dengan terbuktinya ijazah asli Pak Jokowi di hari ini. Nanti akan terkuak, Mbak. Dan kalaupun misalnya pada tahap ini sekarang kami dikalahkan dalam tanda kutip ya, dikalahkan oleh hukum yang sekarang ada. Saya percaya suatu saat itu akan terbongkar oleh Roy yang lain, oleh respon yang lain, oleh Ahmad Kosinudin yang lain, ya, oleh Tifa yang lain. Gak apa-apa. Kayak dulu ada bupati di Sumatera Utara, ya, dia lolos bupati 2 kali. Nyatanya akhirnya terbongkar ijazahnya palsu. Selesai juga. Ya mereka ini nggak ada yang dipercayai bang. Ya ke Bareskrim keluar nggak percaya. Ini percaya nggak bang? Nanti ke Komnasan ini kan, hasil Komnasan keluar nggak percaya, lihat aja. Semua nggak akan dipercaya sampai versi mereka yang terjadi. Ya tetapi apapun kata mereka ini kan republik ini, ya sistem yang ada di republik ini kan tidak harus nurut sama mereka ini ya. Termasuk Pak Joko Widodo ya, enak-enak aja lu nuduh ijazah palsu, kemudian logika akal berpikir bagaimana ijazahmu palsu, tiba-tiba kau tunjukin dong biar gak aku bilang lagi ijazahmu palsu. Coba nalar apa sih, nalar pembelajaran apa sih ke publik yang mau kita sampaikan, kan begitu ya. Jadi ya memang harus, walaupun nanti putus di pengadilan, MA memutus ini, percaya dah nanti ada lagi, nanti seperti kata beliau ini, Roy yang lain nanti akan teriak-teriak lagi gitu loh. Nggak ada itu
bohong semua itu, palsu itu, tetap palsu itu. Motif politiknya apa kalau menurut Anda? Ya, kalau dari latar belakang nih, Kan Pak Jokowi sudah tidak bisa Gini. berkuasa lagi. kalau dari latar belakang beliau ini kan jelas memang nggak suka sama Pak Jokowi. Ya itu fakta lah, nggak usah ditutup. Gak sukanya itu apa? Personal. Mungkin bisa jadi personal, karena kan kelihatan dari statement, dari postingan ini segala macam. Nah itu mungkin membekas. Saya nggak tahu apa yang membuat itu, sehingga ya menjadi menjadi mendarah daging kalau kata saya, dimanapun sampai ya bicara dinasti, bicara fufu fafa, bicara segala itu kan di luar alam sadar semua ya. Ya, seperti yang kata beliau tadi lah, mungkin Roy yang berikutnya akan meneruskan perjuangan itu, semangat berjuang terus. Kalau ada penyuntik yang baik, katakan saya prank. Tapi kalau penyuntik yang baik ya jangan dikatakan digeneralisir gitu. Itu satu. Yang kedua mengenai putusan Bambang itu ya, itu kok nggak dibuktikan itu ijazah asli ya. Justru karena hakim itu yakin bahwa Pak Jokowi itu pegang ijazah asli lah, makanya dia mutus kayak gitu. Itu. Kalau protes ya silakan aja protes pakai peradilan lagi. Jangan menafsirkan di luar kayak gini, itu namanya menghasut Pak gitu. Karena yang nggak menghasut Pak. Jangan, saya tersinggung kalau disebut menghasut. Kita ini berpendapat. Ya. Tolong, di forum ini jangan ngomong menghasut Pak. Saya anggap itu menghasut. Baik, saya tidak terima ini dianggap Ya, menghasut. silakan. Saya juga silahkan Anda mengatakan menghasut. Silakan. Saya mengatakan cara Anda ngomong itu adalah menghasut. Saya mengatakan Anda memframing saya menghasut. Orang-orang tolol itu tidak akan pernah percaya bahwa ijazah Pak Jokowi asli, walaupun Bareskrim mengatakan itu asli melalui uji forensik. Oke, lanjut ke pengadilan. Belum selesai, ya. Lanjut ke tahap selanjutnya. Hadiahnya adalah penjara. Ya, pengadilan akan memutuskan itu. Kita ikuti, nanti kita lihat. Satu hal yang mereka lupa, jangan lawan orang-orang baik. Ya. Jadi mohon untuk semuanya yang masih sakit hati, yang masih dongkol dengan Pak Jokowi, ayo kita bangun bangsa secara bersama-sama. Pak Jokowi sudah menjabat 10 tahun. Hilangkan sakit hati kalian, ya. Hormati para pemimpin kita. Pak Jokowi adalah bapak pembangunan, bapak infrastruktur, sudah banyak yang dibangun, ya. Daripada sakit hati kalian tuh sia-sia. Kita bersama dengan orang-orang baik. Guys, jangan lupa follow akun ini Batman Power 4. Kita kawal terus. Kita bersama Pak Jokowi. Hidup Jokowi!